Sebuah nasihat Nabi akan pentingnya mencari ilmu mengingatkan saya jangan henti-hentinya belajar, karena hanya ilmulah yang akan mengantarkan kita menuju hidup bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru yang luar biasa hari ini? Perkenalkan, nama saya Atep Bufa Satria Oktariana, peserta Latsar CPNS Angkatan 147. Saya adalah guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterima dalam seleksi CPNS tahun 2019. Kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan yang saya lakukan selama habituasi Latsar CPNS tahun 2022. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi untuk memajukan pendidikan di tanah air tercinta ini. SMP Negeri 282 Jakarta ini terletak di utara kota Jakarta, beralamat di Jalan Nusantara Selatan, Kelurahan Sunter Agung. Merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Tanjung Priok. Lokasinya yang strategis dan berada di tengah-tengah pemukiman warga membuat SMP Negeri 282 Jakarta memiliki peserta didik yang cukup banyak. Menyambut kedatangan peserta didik merupakan hal yang biasa kami lakukan sebagai apresiasi kepada mereka yang telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, dan mencoba memahami peserta didik, saya menemukan kendala dalam hal hasil belajar, yaitu nilai PPKN mereka masih rendah. Apalagi di masa pandemi, di mana peserta didik lebih banyak belajar di rumah. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka lebih banyak bermain HP daripada belajar. Dampaknya, pada saat pembelajaran di dalam kelas, mereka tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Karena hal tersebut, terbersitlah keinginan saya untuk meningkatkan hasil belajar PPKN mereka dengan kegiatan yang menyenangkan dan mengisi waktu luang anak-anak untuk hal yang lebih bermanfaat bagi mereka. Akhirnya, permasalahan tersebut saya jadikan bahan dalam rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 147 tahun 2022. Adapun kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar PPKN sebagai berikut. Pertama, penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran. Ibu Dr. Andes Mini Sukamtini MPD adalah kepala sekolah di SMP Negeri 282 Jakarta. Tahapan kegiatan yang pertama saya lakukan yaitu meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan kegiatan. Selamat pagi Pak Teh, silakan duduk. Apa nih Pak? Saya ingin berkonsultasi Bu. Saya mendapat tugas dari Latsar CPNS yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu hari. Saya ingin mengangkat kelas 8F tentang hasil belajar, karena dilihat peserta didik kelas 8F masih kurang hasil belajarnya. Ikut kegiatan dari jurusan saya. Bapak Dr. Andes Lawini MM dan Ibu Mutiara Anissa MPD adalah guru PPKN di SMP Negeri 282 Jakarta. Tahapan kegiatan selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan MGMP PPKN mengenai RPP yang disusun. Kegiatan kedua yaitu perancangan RPP dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah menentukan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, ditentukan materi pembelajaran yaitu semangat dan komitmen kebangsaan dengan menggunakan metode berbasis proyek untuk membuat e-poster. Dalam tahapan ini,
saya membuatkan tutorial pembuatan e-poster agar memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Agra Savio. Setelah perencanaan pembelajaran selesai dibuat, pada kegiatan ketiga, saya mulai menjelaskan materi tentang semangat dan komitmen kebangsaan kepada peserta didik kelas 8F. Peserta didik selanjutnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka ditugaskan untuk membuat sebuah e-poster tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Saya menggunakan aplikasi Canva agar mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik dijelaskan dan diperkenalkan tentang aplikasi tersebut. Peserta didik diberikan beberapa contoh e-poster sebagai referensi dalam mendesain proyek mereka. Selanjutnya, dilakukan pendampingan kepada peserta didik saat proses pengerjaan proyek e-poster. Oke, melanjutkan tugas minggu lalu. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek e-poster yang telah dibuat. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi hasil proyeknya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Setelah proyek e-poster mereka selesai, kegiatan keempat yaitu satu persatu kelompok mempresentasikan hasil proyek yang telah mereka buat. Kelompok lain menyimak dengan seksama dan memberikan aplaus terhadap hasil karya yang telah dibuat. Oke, kelompok 1 telah selesai mempresentasikan proyeknya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Saran dari saya, untuk posternya sudah bagus. Mungkin tulisannya agak diperbesar ya, supaya lebih terlihat dan dibacanya lebih enak. Tahapan kegiatan berikutnya, saya memberikan penilaian terhadap produk yang mereka buat dan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pada kegiatan kelima, dilakukan post-test untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mengerjakan tiap butir soal dengan cermat dan teliti. Setelah peserta didik selesai mengerjakan post-test, saya mengolah hasil dari post-test yang dikerjakan dan diperoleh peningkatan hasil belajar PPKN dari peserta didik kelas 8F. Di mana sudah banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Perkenalkan diri, saya Ibu Kartini, Kepala SMP Negeri 282 Jakarta, selaku mentor dari Bapak Atep, Guru PKN SMP Negeri 282 Jakarta. Saya sebagai Guru PPKN SMP Negeri 282, teman sejawatnya Pak Atep, Satria Spa. Saya ingin memberikan testimoni sejak Pak Atep mengajar di SMP Negeri 282 dan sedang melaksanakan aktualisasi. Ya, pesan saya semoga Pak Atep dapat mengaplikasikan pelaksanaan dari aktualisasi ini pada dunia pendidikan, ya, khususnya di SMP Negeri 282, dan semoga dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan SMP Negeri 282, ya, terutama bagi peserta didik dan juga para kami ya, sebagai pendidik di SMP Negeri 282. Semoga bisa SMP Negeri 282 bisa lebih maju dengan adanya pelaksanaan aktualisasi dari ASEP. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sebagai temannya, semoga
Dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk membuat poster, saya dapat lebih mudah memahami materi semangat dan kebiasaan, dan juga mengembangkan kreativitas yang saya miliki. Alhamdulillah, kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan baik. Peserta didik dapat meningkat hasil belajarnya. Bahagia itu ketika kita dapat ikut mendampingi peserta didik mencapai cita-citanya. Keputusan dalam hidup seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Beberapa hal membuat kita bersyukur, beberapa lainnya membuat kita menyesal. Tetapi ketahuilah, benar atau salah dalam membuat keputusan, pada akhirnya kita akan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.